والانتفاع والمذاكرة والتذكير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي. الفاتحة. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kisah Maryam ini lengkap ya. Allah SWT ceritakan ada Maryam di usia, ada Maryam kecil, ada Maryam dewasa, gitu ya. Kita akan coba mulai Maryam kecil, Maryam anak-anak. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, luar biasa indahnya Nabi ketika bercerita tentang Sayyidah Maryam dan mengatakan bahwa Sayyidah Maryam adalah salah satu dari 4 perempuan surga. Kata Nabi Muhammad SAW, Nisaul Jannah Arba'ah, perempuan pemimpin surga itu ada 4, yaitu Sayyidah Maryam, kemudian ada Asia, kemudian ada Sayyidah Khadijah, dan yang terakhir Sayyidah Fatimah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa armahum wa nafa'ana bihim wa bi barakatihim fid dunya wal akhirah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi menceritakan bahwa Sayyidah Maryam adalah salah satu dari perempuan pemimpin surga. Bahkan Allah SWT menjadikan nama beliau sebagai salah satu dari nama satu surat dalam Al-Quran. Apa artinya kalau tidak memuliakannya Allah kepada Sayyidah Maryam? Sampai dijadikan nama satu surat dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Luar biasa benar Sayyidah Maryam ini. Bagaimana ceritanya? Kalau Maryam kecil, Allah ceritakan dalam Al-Imran ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim." فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ketika istrinya Imran berkata, "Ya Allah, aku nadarkan apa yang ada dalam kandunganku ini sebagai persembahanku untukmu. Terimalah ia dariku ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ketika istri Imran kemudian melahirkan anak tersebut, ternyata dia melahirkan anak perempuan dan tidaklah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Istri Imran berkata, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam dan aku lindungkan dia dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk." Allah pun menerimanya dengan penerimaan yang baik. Kemudian ditumbuhkan kepadanya benih-benih kebaikan dan ia pun dirawat atau diasuh oleh Zakaria. Tiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, dapati di sana terdapat rizki. Dia pun bertanya, "Wahai Maryam, dari mana mendapatkan makanan ini, Nak?" Maryam pun menjawab, "Dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah adalah Zat yang maha memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka tanpa ada perhitungannya." Teman-teman sekalian, inilah kisah yang secara detail Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakannya dengan dalam Al-Quran. Dan bukan hanya detail, saya merasanya salah satu dari kisah-kisah indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Sedikit sekalian yang saya muliakan, hal pertama yang kita pelajari dari Sayyidah Maryam adalah, kalau kamu pengen punya anak yang solehah, maka belajarlah untuk mensolehahkan dirimu. Sebab dari ibu yang solehah akan lahir anak yang pantas menjadi soleh atau solehah. Saya rasa kebanyakan di antara teman-teman di sini belum menikah, sehingga saya rasanya tidak sia-sia untuk bicara seperti ini. Karena kalau udah kawin, udah punya anak banyak, anak udah gede-gede, kalau saya bilangin
siapin. Udah telat ustazah gitu. Nah ini kan masih belum telat nih. Kebanyakan adik-adik belum nikah kan? Belum nikah kan? Lemes amat. Jadi sekalian saya muliakan, Sayyidah Hannah namanya, ibunya Sayyidah Maryam, seorang perempuan sangat solehah. Dia menikah dengan seorang laki-laki sangat soleh, yang merupakan salah satu dari nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun beliau bukan seorang rasul. Nabi aja, bukan rasul. Namanya Imran. Teman-teman sekalian, Imran ini berkawan sama seorang nabi namanya Zakaria alaihissalam. Mereka orang-orang soleh pada zaman tersebut dan dari keturunan orang-orang soleh. Sayyidah Hannah menikah dengan Imran ini, teman-teman sekalian. Jadi itu kalau nyari suami harus cari yang soleh. Jangan asal suami, teman-teman sekalian. Jangan asal laki-laki. Kenapa kawin sama dia? Habisnya ustazah ada yang lamar juga lumayan. Jangan suka turunkan standar. Ini ya, perhatian buat adik-adik. Kamu layak untuk yang lebih daripada itu. Jangan suka turun-turunin standar. Habisnya gimana ya? Ya udah deh, gak apa-apa deh, ala kadarnya. Jangan asal ala kadar gitu. Karena yang kamu inginkan bukan hanya sekedar ala kadar, bukan. Teman-teman sekalian, tinggiin himmah, itu yang selalu disampaikan guru kami yang Habib Umar bin Habib. Dia selalu mengatakan kepada kami untuk kabiri masyhadik, tinggikan masyhadmu, pola pikirmu, agungkan pola pikirmu, besarkan pola pikirmu, baguskan niatmu, besarin niatnya. Orang yang nikahnya asal ya daripada sepanjang hidup gitu kan dinafkahi sama orang tua, kalau nikah kan lumayan ada orang yang nyari duit buat kita. Niatnya cuma gitu doang. Ya harusnya nggak enak itu jadi benalu mulu buat orang tua. Ya ampun. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu berhak lebih daripada itu. Kamu pantas lebih daripada itu. Saya mau menikah. Kenapa? Karena saya ingin memperbanyak generasi Nabi Muhammad. Itu. Saya ingin menikah agar melahirkan orang-orang yang luar biasa, generasi-generasi Islam yang akan membela ajaran agama Islam dan menjadikan mereka para ulama-ulama di masa yang akan datang. Gitu, teman-teman saya sekalian. Tinggiin himmahnya, tinggiin niatnya. Sehingga sekalian saya bilang, bahkan bukan hanya nikah, hidupmu jangan, iya udah dikasih hidup ya udah deh gitu. Kamu sekolah mau ngapain ya? Habisnya ngapain coba mau nggak sekolah? Gitu doang. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa-apaan tuh yang gede niatnya. Kayak Sayyidah Hannah ini ya, dia menikah bukan sama orang sembarangan. Kenapa? Karena beliaunya juga bukan perempuan sembarangan. Beliau perempuan sangat solehah, sehingga nyarinya juga laki-laki yang soleh. Nyarinya nabi, teman-teman sekalian. Adik-adik jangan nyari nabi, nggak bakalan. Teman-teman nikah kemudian lama nikah nggak punya anak, sampai kemudian satu waktu beliau kemudian hamil. Oh senengnya luar biasa. Ketika hamil dia nggak kemudian mikir ya ampun alhamdulillah ya hamil juga, akhirnya ada yang bisa saya main-mainin, ada yang bisa saya dandanin. Ibu banyak loh yang mikirnya kayak gitu amat sama urusan anak. Cuman seneng ada orang yang bisa dimain-mainin, dandanin gitu. Kamu kurang banyak main rupanya di masa kecil.
Hidup nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu. Anak tidak sesimpel itu, teman-teman sekalian. Punya anak itu punya komitmen yang sangat besar sekali. Komitmennya nih harus kayak Sayyidah Hannah nih. Begitu dia merasa hamil, dia nggak mikir untuk dirinya. Dia nggak mikir, wah seneng nih saya nih, ada yang ngurusin saya di masa dewasa, di masa tua. Ada juga orang-orang tua yang kayak begitu. Susah nih saya belum punya anak nih. Saya takut, kenapa? Gak ada yang ngurusin saya di masa tua. Ya Allah, jadi kamu sebenarnya pengen punya anak menjadi pembantu gitu? Kamu mau punya anak mau jadi suster gitu? Anak kamu mau kamu suruh jadikan sebagai perawat kamu gitu di masa tua? Teman-teman saya sekalian, itu egois. Itu pemikiran yang sangat egois. Kamu hanya mikirin diri kamu sendiri. Sayyidah Hannah, lihatlah, ketika dia merasa ada sesuatu yang bergerak dalam kandungannya, ketika dia merasa bahwa dirinya tertahan mensnya selama beberapa waktu, dia kemudian tahu bahwa dirinya hamil. Apa yang dia sampaikan? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu, hadiah untukmu, wakaf untukmu ya Allah. Terimalah ia dariku. Keren teman-teman sekalian, hebat banget pemikirannya. Ini perempuan-perempuan revolusioner. Ini perempuan-perempuan yang berpikirnya jauh ke depan. Bukan hanya 10-20 tahun yang akan datang, tapi dia berpikir untuk ribuan tahun yang akan datang sampai kepada akhiratnya. Sebab sesuatu hanya ketika kamu persembahkan untuk Allah menjadi punya arti, menjadi panjang, menjadi kekal, menjadi tidak panah. Akan tetapi apapun, kalau kamu meniatkannya hanya untuk dirimu sendiri, hanya untuk kesenanganmu sendiri, ada masa akhirnya. Nikah, kalau niatnya mau nyari kesenangan sendiri, ada masa akhirnya. Apapun aja, kalau kamu niatnya buat diri sendiri, hanya ada masa akhirnya. Saya sekolah nih, biar dapat pekerjaan yang bagus, ada masa akhirnya, ada pensiunnya. Akan tetapi sesuatu, kalau kamu niatkan buat Allah SWT, nggak ada masa akhirnya, saudara sekalian. Panjang. Sampai membawamu dalam surga Allah Ta'ala. Panjang sampai membuatmu dapat berdiri dengan bangga di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Sekaligus sekalian saya muliakan, niatkan sesuatu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya akal yang cerdas, belajar yang benar, niatin buat Allah. Biar saya bisa dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alatnya li'la kalimatillah, untuk memberdirikan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya ilmu, pakai ilmunya buat bawa umat Nabi Muhammad buat punya pendidikan yang bagus. Buat apa? Buat nyari ridha Allah, buat nyari syafaat Rasulullah SAW. Yang mengajar, niatin ngajarnya, bukan hanya sekedar untuk dapat gajian kecil amat. Niatin buat nyari ridha Allah, buat nyari syafaat Rasulullah SAW. Dengannya menjadi sesuatu yang bermakna, dengannya menjadi sesuatu yang berarti, akan bawa terus, bisa kamu bawa nanti jadi tiket-tiketmu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saudara sekalian, apapun yang kamu punya, yang suaranya bagus, gak usah kepikiran mau daftar Indonesian Idol. Niatin, kepengen bisa baca Al-Quran yang enak, biar nanti bisa setiap orang yang dengerin jadi tersentuh hatinya dengan keindahan firman Allah. Gitu, teman-teman saya sekalian, niatin suaramu yang indah itu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat Rasulullah SAW. Niatin buat baca sholawatan, biar bikin orang-orang senang dengar sholawatan, senang dengar memuji-muji Nabi Muhammad alaihi salam, puja-pujian kepada Nabi Muhammad. Gitu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatin
sesuatu yang kamu niatkan dari sejak awal untuk Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah mengecewakan. Sebaliknya, kalau dari awal niatmu hanya untuk dunia, hanya untuk kesenanganmu semata, kamu hanya akan bertemu dengan kecewa, demi kecewa, demi kecewa, dan seterusnya. Bagus ini ya, teman-teman sekalian, pahami makna lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sedikit sekalian, diajarin sama Hana, ibunda Sayyidah Maryam. Rabbi ini nazartu laka ma fi batni, aku nazarkan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah. Taqabbal minni, ya Allah terimalah ia dariku. Habis dinadarin, dia minta buat diterima. Habis dipersembahkan buat Allah Subhanahu wa taala, kan kayak kita ngasih hadiah. Ngasih hadiah itu yang enggak jadi penting loh hadiah tersebut kalau yang nerima hadiah enggak mau. Betul nggak? Kalau yang terima hadiah ditolak nggak jadi apa-apa, teman-teman sekalian. Karenanya kemudian penting untuk kamu melakukan sesuatu dan minta agar sesuatu tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya apapun aja, niatkan, ya Allah persembahanku untukmu. Ya Allah aku lakukan ini untukmu. Terima iya dariku ya Allah. Terima iya dariku. Sebab kalau nggak diterima, nggak jadi apa-apa. Dan teman-teman sering sekalian saya muliakan, penolakan selalu menyakitkan. Dari manusia aja kita udah diajarin, apalagi kalau penolakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kayak apaan enggak senangnya, kayak apaan menyakitkannya, teman-teman sekalian. Makanya minta buat diterima. Ini yang diajarkan oleh Sayyidah Maryam. Bagaimana caranya dia agar pemberiannya ini, agar persembahannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima? Ia bikin bagus. Serius sekalian, sepanjang hamilnya Sayyidah Hana berusaha untuk jangan ada yang masuk dalam perutnya kecuali makanan yang halal. Dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga dirinya jangan sampai lisannya ada bohong, jangan sampai lisannya ada ngomongin orang, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Kenapa? Nih, yang ada dalam perut saya sudah saya persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kerjakan yang terbaik baginya selama dia berada dalam kandungan saya. Gitu. Kalau kamu niatin ilmu kamu buat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, nggak gitu loh cara mau belajar. Nggak males-malesan gitu cara mau ngerjain tugas-tugas. Kalau kamu niatkan apa yang kamu punya buat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesederhana itu loh lakukannya. Komitmen tingkat tinggi, teman-teman sekalian. Komitmen tingkat tinggi. Karenanya saya mendapati para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling profesional dalam mengerjakan tugas-tugas mereka di atas muka bumi. Padahal gak ada bosnya, padahal gak ada perusahaannya, tapi bisa begitu profesionalnya ngatur. Kenapa? Karena mereka paham yang mereka lakukan bukan untuk dunia, untuk akhirat mereka. Karena mereka paham yang mereka lakukan bukan untuk mencari kesenangan dirinya sendiri, tapi nyari ridha Allah Subhanahu wa taala, nyari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu alasan yang cukup untuk kita menjadi sangat-sangat profesional? Seribu sekalian saya melihat ilmu profesional ini nggak didapat dari orang-orang yang kerja sebagai karyawan. Enggak, seribu sekalian, nggak kurang profesional. Tapi kalau kamu pengen belajar profesionalisme, belajarlah dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh yang profesional hidupnya. Jadi sekalian, saya punya guru Bapak Nur misalnya, itu kadang-kadang semalaman ibadah. Besoknya ngajar, ngantuk kan? Enggak. Besoknya mengajar, berkurang kah waktunya? Enggak. Tapi kalau orang ngerjainnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau malam nggak bisa tidur, siang-siang harus ngajar, gimana modelnya coba? Maka sedikit sekalian, kalau kamu di saat belajar mengantuk,
yang kurang adalah niatmu. Yang kecil adalah niatmu, teman-teman sekalian. Langsung beneran, saya dapati kasih Allah nih teman-teman sekalian. Orang yang bikin hidupnya buat Allah SWT, gak ada siapapun bisa mengalahkan profesionalismenya mereka dalam mengerjakan tugas mereka di atas muka bumi ini. Maka lakukan seperti yang mereka lakukan, teman-teman sekalian. Sayyidah Hannah mengajarkannya kepada kita. Dan pada masa-masa kehamilan tersebut, ada yang bilang di awal kehamilan, ada para ahli tafsir mengatakan di akhir kehamilan, ada yang mengatakan bersama dengan kelahiran anaknya. Suaminya meninggal dunia. Luar biasa, benar kan? Apakah kemudian ketika suaminya meninggal dunia, dia kemudian kebawa baper? Jangan sekarang kan banyak yang kayak gitu tuh. Gak ada, saudara sekalian. Sayyidah Hannah gak mengalami itu semua. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang tinggi, mereka orang-orang anti depresi, teman-teman sekalian. Jangan kata depresi, saya bahkan berani mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi. Siapa? Para kasih Allah SWT, yang Allah telah mengatakan tentang mereka, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya para kasih Allah SWT la khawf, gak punya kekhawatiran dalam hidup mereka, gak punya takut dalam hidup mereka, wa lahum yahzanun, dan gak punya kesedihan dalam hidup mereka. Datang hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka mungkin, tapi sedih enggak? Apa yang terjadi? Gak apa-apa terjadi. Suami meninggal dunia, ya gak apa-apa gitu. Tapi khauf, rasa takut, wah siapa nih yang gedein anak ini nantinya? Gak ada takut mereka. Khawatir, waduh ini nanti siapa yang nafkahin anak saya? Gak ada, teman-teman sekalian. Suami meninggal, itu fakta. Tapi jangan kemudian membuatmu punya kekhawatiran-kekhawatiran. Sebab kekhawatiran-kekhawatiran itu opini, saudara sekalian. Bedakan antara fakta sama opini. Beda itu, teman-teman sekalian. Opini bisa dirubah, fakta tidak. Fakta tidak. Ada orang ngata-ngatain kamu, itu fakta. Bagaimana kamu menanggapi dia, perasaan macam apa ketika kamu menanggapi dia, itu opini. Terserah, kamu mau beropini seperti apa, saudara sekalian. Makanya kita dapatin dari seorang ulama dikatain kasar, anjing loh, makasih ya pujiannya. Itu. Ada orang lain ngatain, dasar anjing, katanya gitu. Katanya orang nih, itu fakta. Kamu gak bisa merubah fakta. Kamu gak bisa berusaha di atas muka bumi ini, jangan ada siapapun ngata-ngatain kamu, gak bisa, teman-teman. Niscaya dalam hidup kamu pasti ada orang-orang yang gak senang sama kamu, berkata hal buruk sama kamu. Bahkan Nabi Muhammad alaihissalam sekalipun, manusia paling sempurna di atas muka bumi ini, dikata-katain orang kok gitu. Jadi dikata-katain orang itu keabsahanmu menjadi manusia. Oke? Tapi bagaimana pandangan kamu terhadap orang ngata-ngatain kamu, ini yang tergantung dari bagaimana caramu berpikir. Ini opini, saudara itu sekalian. Itu yang bisa kamu ubah. Orangnya kemudian datang lagi, nanya, saya ini lagi ngata-ngatain kamu, bukan lagi muji kamu. Kenapa kamu malah bilangnya, makasih ya atas pujiannya. Maksud kamu apa nih? Dia bilang, oh kamu lagi ngata-ngatain, saya dengerin pujian. Kenapa bisa begitu? Saya lagi ngatain kamu anjing. Ya tapi saya dengarnya sebagai pujian. Saya memang berharap andai saya menjadi seperti anjing bagi Tuhan saya. Anjing adalah binatang, makhluk yang paling menyenangkan bagi Tuhannya. Betul apa enggak? Saya kepengen menjadi seperti anjing dalam urusan paling menyenangkan bagi Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh saudara sekalian, opini yang bisa kamu rubah. Fakta nggak bisa kamu rubah apa-apa. Jadi fakta bahwa suami Hannah meninggal dunia di masa-masa hamil besar beliau, atau di masa-masa awal kehamilan beliau, atau bahkan di masa ketika beliau melahirkan, itu adalah sebuah fakta, saudara sekalian. Nggak bisa dirubah apa-apa. Nggak bisa dirubah apa-apa.
Karena yang bisa beliau lakukan adalah untuk memperbagus opininya. Nggak kemudian yang, ya Allah tega amat sih ya Rob, tentang anaknya udah aku persembahkan buatmu, yang ngedidik dirinya saya doangan. Bapaknya kau ambil di sisimu. Nggak gitu, nggak berkeluh kesah, nggak juga mikir gitu, siapa ya kira-kira jadi gantinya. Nggak gitu, karena mikirnya itu fakta, saudariku sekalian. Tinggal kita benerin aja cara kita berpikir, gitu kan ya? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mengaruniakan anak ini sebagai kawan dalam kehidupan saya untuk menggantikan suami saya. Saya bersamanya akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah dilakukan suami saya, sehingga nanti di hari akhirat saya dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami. Gitu. Saudara sekalian, saya melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu caranya berpikir dengan opini yang benar. Jangan pernah berusaha merubah fakta. Yang harus kamu lakukan hanyalah merubah cara berpikir, merubah mindset, saudara sekalian, merubah opinimu. Ngerti nggak sih? Bukannya rada-rada ngerti lah ya. Jadi gitu ya, saudara sekalian, saya muliakan. Nggak usah mau coba-coba merubah fakta-fakta yang sudah terjadi. Kamu hanya perlu merubah cara berpikir, merubah opinimu, merubah pandanganmu terhadap hal tersebut. Baik, saudara sekalian, saya muliakan. Sekarang Hana kemudian melahirkan anaknya dalam keadaan suaminya sudah tidak ada. Dia lahirin. Kebayangnya dari sejak awal, ya Allah saya nadarkan anak ini untukmu, persembahan untukmu, untuk menjaga Baitul Maqdis. Yang dipikirin adalah penjaga Baitul Maqdis. Yang beliau pikirin adalah anak ini nanti akan menjadi seorang nabi. Dan tentu saja karena seorang nabi dan karena penjaga sebuah masjid, pastilah anak ini adalah laki-laki. Jadi sekalian, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir, kemudian lahirlah anak perempuan. Ini Allah lagi mau ngajarin bahwasanya anak perempuan bukanlah sesuatu hal yang tidak baik, tidaklah lebih rendah daripada laki-laki. Ini udah dipersembahkan buat Allah loh ini. Ini udah dijagain sepanjang kehamilan loh ini. Sangat profesional Hana berbuat sebagai seorang perempuan hamil. Jadi sekalian terhadap anak yang ada dalam kandungannya. Seharusnya kalau di mata Allah laki-laki lebih mulia daripada perempuan yang sudah bagus-bagus dari sejak awal, lahirnya laki-laki dong. Bukan begitu? Sedikit sekalian, tapi enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ngajarin semua umat manusia bahwasanya laki-laki memang berbeda dengan perempuan, akan tetapi bukanlah laki-laki lebih mulia dari perempuan. Sama aja di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama aja, perempuan laki-laki bisa menempuh jalan kemuliaannya masing-masing. Ketika kemudian dia lahir, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Teman-teman sekalian, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak ada yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesudah Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, seharusnya tidak ada pemikiran orang Islam manapun yang hendak menyamakan gender. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki gak sama perempuan. Bukan berarti laki-laki lebih mulia, cuman gak sama. Mau disama-samain gimana modelnya emang gak sama. Sehingga sekalian saya melihatkan sama aja kayak antara piring sama sendok misalnya. Sehingga sekalian saya melihatkan mana yang lebih mulia? Gak ada yang lebih mulia, sama-sama aja. Cuman kamu hanya perlu memperlakukannya sesuai dengan yang semestinya. Kan begitu ya? Antara piring sama sendok gitu kan? Atau antara sendok sama pisau misalnya teman-teman sekalian. Secara saya jarang-jarang pakai garpu. Jadi antara pisau sama
sama sendok misalnya gitu. Kamu kalau mau ngambil kuah ya jangan pakai pisau. Kalau kamu mau ngiris jangan pakai sendok. Kan begitu? Gitu loh. Jadi beda fungsi, saudara sekalian. Laki sama perempuan beda, kata Allah Subhanahu wa taala. Beda di fungsinya. Bukan berarti yang satu lebih hina daripada yang lain. Jangan kemudian mau disama-samain. Auratnya laki-laki antara pusar ke lutut, perempuan juga dong. Maksudku, teman-teman saudara sekalian, warisan laki-laki, perempuan katanya setengahnya dari laki-laki. Kenapa nih ada ketidakadilan dalam Islam? Mestinya disama-samain. Saudara sekalian nggak bisa. Walaisa dzakaru kal unsa. Tunggu dulu ya, kenapa dalam rumah tangga yang berhak menceraikan hanya laki-laki? Perempuan juga dong mestinya. Oh nggak bisa teman-teman sekalian. Perempuan nggak boleh dikasih hak cerai. Kenapa? Batasannya bukan 3, mestinya 1000. Yang berapa dikit aja cerai? Enggak. Oh, kalau laki-laki nih ya boleh dicerai sama perempuannya. Nggak ada suami yang bertahan. Batasan cerainya bukan 3 lagi seperti yang tadi saya bilang. 999. Jadi kalau kemudian hari ini cerai dulu, kata lakinya sisa 870 juta. Enggak, kena emang nggak sama teman-teman saya sekalian. Tapi bukan berarti hina. Nggak sama masalahnya. Perempuan banyak bawa perasaan, laki-laki banyak berpikir pakai logika. Walaisa dzakaru kal unsa. Kamu hanya perlu menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Begitu. Saudara sekalian saya muliakan, kayak Sayyidah Hana mengajarkan kita seperti itu. Walaisa dzakaru kal unsa. Ini sama itu Maryam dikasih nama dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Perkara penting. Dan aku lindungkan anakku ini dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Aku lindungkan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Jagalah anak ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Jadi sekalian yang saya muliakan, dia dari awal-awal mohon penjagaan kepada Allah SWT, anak ini dari kejahatan setan yang terkutuk. Hamil diniatkan buat Allah, lahir dimohonkan perlindungan kepada Allah. Begitulah seharusnya kita terhadap anak-anak kita, dijauhkan dari keburukan-keburukan, dan kita minta kepada Allah untuk menjaga mereka seperti Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hamba tercinta di sisinya. Katanya Nabi Muhammad SAW, semua anak ketika lahir digangguin sama Ummu Sibyan. Siapa Ummu Sibyan? Setan yang suka godain anak-anak. Karenanya kemudian mereka biasanya ketika lahir nangis. Ya, illa Maryam wa ibnaha, kecuali Sayyidah Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hannah ketika kelahirannya, yaitu memperlindungkan anak tersebut dari kejahatan setan yang terkutuk. Gitu sedikit sekalian. Makanya penting anak kalau lahir dibacakan ayat itu juga. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, selain daripada adzan, qomat, seperti yang sudah kita tahu. Sedikit sekalian saya muliakan, seindah-indah kehamilan sekaligus kasih balasannya. Apa balasannya? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kata Allah, maka Allah pun menerima dengan penerimaan yang baik Maryam nih jadi anak yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Diterima sebagai apa? Sebagai hambanya. Bukan urusan diterima di sekolah yang bagus, bukan urusan diterima di SD atau TK yang bagus, teman-teman sekalian, atau bahkan universitas yang bagus ketika dewasanya. Enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai hambanya Allah. Dan Allah nih kalau udah menerima seseorang, jadinya kayak gimana? Kayak Maryam, teman-teman sekalian. Apa yang Allah lakukan ketika awal-awal diterima nih? Apa yang Allah lakukan? Cakep banget nih. Ambatahallah nabatan hasan. Allah tumbuhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Ini nggak ada tokonya, nggak ada dokternya, nggak ada vitaminnya. Gimana caranya biar nanti anak saya lahir dengan benih-benih kebaikan dalam hatinya? Saya harus minum vitamin apa? Kita nggak ada ceritanya. Serius sekalian. Benar-benar hasil dari
Qabul atau Rabb dari Allah SWT, diterima atau ditolak sama Allah SWT. Kalau kamu dari mulai nikah, kemudian hamil, kemudian melahirkan dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT, kamu jalankan tugas kamu sebagai seorang istri dengan cara yang paling diridhoi Allah SWT. Kalau kamu punya anak, kalau kamu kemudian melahirkan anak, sangat berkemungkinan anak tersebut menjadi seseorang yang abadahallah nabatan hasan. Makanya ibu teman-teman saya sekalian, untuk melahirkan anak yang baik diperlukan ibu yang baik. Untuk melahirkan anak yang baik diperlukan suami yang baik, ayah yang baik bagi anak tersebut. Karena itu cikal bakal agar Allah SWT mau memperlakukan anak kita dengan baru lahir aja udah ambadah nabatan hasanah. Allah tumbuhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya pernah, ini sekedar nggak usah deh, ceritanya masih panjang. Nggak usah ya, pengalaman gitu, nggak usah ya. Bisa. Saya punya salah satu teman dulu, dia kemudian hijrah ke negeri lain ya. Waktu dia tinggal di sini, saya ada kasih kajian sama dia. Dulu masih belum banyak jadwal saya kasih kajian sama dia. Awal-awal saya datang dari Hadramaut, dari Tarif, awal-awal tinggal di Jakarta. Saya kasih kajian setiap Senin di rumah dia, Pak Gator. Itu teman saya ini punya anak umurnya sekitar 5 tahunan, teman-teman saya sekalian. Tapi Masya Allah, setiap kali saya datang, itu dia akan nyambut di depan pintu dengan senyumnya, dengan dia udah pakai kerudungan. Umur 5 tahun loh ini, lucu banget gitu. Anaknya cantik. Dia kemudian akan yang Ustazah, dia ciumin tangan saya, dia pelukin saya, ahlan wasahlan Ustazah, kayak gitu. Terus nanti sepanjang saya ngajar, itu dia akan yang, saya nggak tahu dia nulis apa, pokoknya sibuk gitu. Sibuk sama buku, sama bolpennya dia gitu, kayak sok-sok ngerti gitu ya. Kayak ibu, kayak miniatur ibu-ibu muda. Karena masih umur 5 tahun gitu ya. Sementara yang ada di sekitar situ sekitar ibu-ibu muda semua, teman-teman mamanya gitu kan. Jadi dia kayak miniatur ibu muda gitu. Dia nulis gitu. Terus kalau udah mic-nya ada gangguan misalnya atau apa, dia kayak sok-sok sibuk gitu kan, pergi ke tempat mic. Gaya banget. Jadi sekalian sampai habis selesai majelis tuh, kita biasa sholat gitu kan, sholat berjamaah. Itu dia yang rapi-rapiin sejadahnya orang-orang. Itu rapi banget gitu kan. Terus tuh satu hari dia lihat saya sholat qobliyah, dia nanya, "Sudah sholat apa?" Saya bilang sholat qobliyah asar, nah gitu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Niatnya gimana? Dia langsung kerjain. Dan mulai hari-hari itu, besok-besoknya ceritanya ibunya, Ustazah, dia nggak pernah tinggal tahu Ustazah qobliyah asar. Oh biasa doang, yang lain-lain. Ini lain-lain nggak ada yang tunjukin sama dia. Sholat fardunya dia udah kerjain 25 tahun loh ini, subhanallah. Terus nanti kalau saya mau pulang, itu kayaknya yang sedih banget gitu, kayak gimana gitu. Nungguin Senin lagi tuh kayak lama gitu buat dia gitu. Saya satu hari cerita sama ibunya, saya bilang, nih anak kamu, ambatahallah nabatan hasanah. Salah satu dari yang Allah sebutkan dalam Quran, Allah tanamkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Ibunya bilang, ya Allah Ustazah, anak saya nih Ustazah, saya tuh suka kalau melihat dia, suka ngerasa, kok gak pantas ya jadi anak saya. Emaknya kayak gini, emaknya kayak gini gitu, bapaknya kayak gitu ya. Tapi kok anaknya kayak gini gitu, kayak aneh gitu, maksudnya kayak gak pas gitu loh Allah ngasihnya. Dia bilang, tau gak, satu hari dia bilang, saya ini ada pulang dari satu tempat, pulang dari liburan, tapi suami saya masih tetap di sana gitu ya, karena ada urusan kerjaan. Saya pulang sama anak saya, dia punya anak 2 ya, anak yang umur 5 tahun itu, sama ada anak kecil masih merangkak, umurnya iyalah, tahulah umur merangkak, belum 1 tahun. Dia bilang, saya waktu itu pulang dalam keadaan udah malam, udah capek banget, saya pulang langsung tidur gitu kan. Saya bikin susu anak, saya tidurin gitu semuanya. Dia bilang tengah malam anak saya nangis, saya lihat karena ternyata ruangannya gelap, rupanya mati lampu dan hasilnya itu aja mati kan.
Dia bilang saya pun dengan ngantuk luar biasa, saya ambil lilin, saya nyalain, saya taruh di atas lemari. Dia bilang, saya kemudian langsung tidur lagi, sudah capek banget. Dia bilang berapa jam kemudian saya bangun lagi karena suara batuk anak saya. Ketika saya bangun itu, saya melihat api udah di mana-mana. Jadi kebakaran si lilin tadi itu, gitu ya. Dia bilang, ya Allah Ustazah, paniknya saya hari itu pas gak ada orang di rumah kami kecuali kami bertiga ini. Bantu lagi pulang, dia bilang suami saya lagi nggak ada di Jakarta. Dia bilang akhirnya kemudian saya buru-buru ambil tas saya ambil anak saya gendong, yang bayi, kemudian yang kecil ini saya bangunin, dia kemudian kebangun gitu, terus kami jalan keluar. Dia bilang saya pun jalan sendirian, jam 2-an malam, jam 3-an malam gitu. Dia bilang ke rumah mertua saya yang alhamdulillah nggak jauh dari tempat tersebut ya, dari rumah dia gitu. Jadi dia jalan kaki ke rumah mertuanya sambil melihat api ini udah besar banget di rumah dia gitu. Dia bilang saya keluar tuh sambil saya nangis gitu sepanjang jalan. Ya Allah, nasib banget sih ini gitu. Mana suami gak ada, mana gak ada siapa-siapa gitu ya. Dia bilang saya nangis sepanjang jalan. Anak saya Ustazah yang umur 5 tahun sambil pegang tangan saya, dia bilang kayak gini, Mama yang sabar ya Mama, ini ujian Mak. Sudah bilang gitu Mak. Sekarang hidup tuh memang diuji Mak. Ini ujian buat Mama. Gak apa-apa Mak, yang kehilangan harta aja kan kata Ustazah gak apa-apa Mak. Yang penting kan Mama gak kehilangan keluarga. Dia bilang ya Allah Ustazah, lagi dia ngomong tuh Ustazah, perasaan saya kayak Ustazah Halimah gitu. Lagi nasehatin di telinga saya, ya Allah. Ini anak luar biasa, bener Ustazah. Dia tuh cerita gitu kan tentang beberapa hal tentang anak itu yang bikin saya memang luar biasa. Anak kamu ambat ya Allah nabatan hasanah. Saya tanya sama dia, saya bilang oke, kamu ngerasa bahwa kayak kapan meski punya anak seperti dia, tapi saya yakin ada sesuatu hal yang kamu lakukan di masa kamu hamil atau di masa kamu sebelum hamil gitu kan, untuk bisa anak kayak begitu tuh ada pasti yang kamu lakukan. Dia bilang iya sih Ustazah, saya tuh kalau lagi hamil dipaksa tahajud sama suami saya. Gak apa-apa dipaksa juga. Ada urusan, yang penting bangun tahajud. Dia bilang saya tuh dipaksa tahajud Ustazah. Kalau lagi hamil kan gak ada temen, jadi kan dia bisa istiqomah tuh tahajud. Tiap kali saya lagi capek, saya lagi sakit, saya lagi males gitu, suami saya bilang kayak begini, ayo dong bangun dong tahajud dong. Kesian loh anak kamu, saya bangunin kamu bukan karena kamu, karena anak. Dia bilang anak kita nih harus dididik, anak kita nih harus diperlakukan dengan sangat baik, karena dia akan hidup bukannya zaman yang sama sama kita. Tantangannya lebih besar, ujiannya lebih besar, hal-hal yang dihadapi harus lebih besar, maka harus kita senjatai dengan hal yang besar pula. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kalau enggak meminta kepada Allah untuk menjaga dia? Yuk bangun tahajud, doain anak kamu, doain anak kita. Gitu dia bilang. Jadi Ustazah, saya udah hamil, saya tahajud udah mesti 9 bulan. Walaupun habis selesai melahirkan udah enggak belum tentu tahajud lagi gitu. Tapi seperti itu dia ketika hamil. Itu teman-teman, ambatahullah nabatan hasanah. Nggak bisa diusahakan secara fisik, nggak bisa diusahakan secara pergi ke dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, vitamin yang terbaik. Nggak ada urusannya pakai begituan. Bener-bener kamu memantaskan diri agar anak layak diterima sama Allah SWT. Niat yang bagus, rezeki yang halal, keadaan kamu yang jauh dari perbuatan dosa, gitu ya. Itu yang membuat anak ketika lahir insya Allah menjadi seseorang yang ambatahullah nabatan hasanah. Allah taruhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan, sehingga mau baiknya tuh gak susah, udah ada benihnya, udah tinggal tunggu doang. Sering sekali ya. Berasa nggak kita dalam hidup mau jadi orang baik tuh susah? Berasa nggak? Berasa nggak teman-teman? Berasa kan? Betapa kita memiliki
kecenderungan terhadap keburukan-keburukan. Berasa apa enggak? Berasa. Kalau buat nonton TV kayaknya semangat banget, tapi giliran disuruh baca Quran kayaknya langsung gitu kan gitu. Betapa kita memiliki kecenderungan terhadap keburukan-keburukan. Nah, alangkah sangat indahnya kalau kita punya anak itu memiliki kecenderungan untuk kebaikan-kebaikan. Dan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anakmu kamu serahkan kepada Allah. Ketika anakmu kamu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambatahullah nabatan hasanah. Jadi balasan buat ini nadartu laka ma fi batni muharram. Aku jadikan apa yang ada dalam kandunganku persembahanku untukmu ya Allah. Terimalah ia darimu. Allah fataqabbalha rabbuha. Allah terima dan hasilnya ambatahullah nabatan hasanah. Serius sekalian, dan karena dia bapaknya udah nggak ada, nih harus ada yang ngasuh, ada yang ngedidik orang yang bisa bawa dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rebutan. Teman-teman sekalian, orang-orang pada kepengen mendidik Maryam nih dari mulai kecil. Emang anaknya udah nyenengin banget, ini banget, apa segala macam, berebutan. Saya aja deh. Masya Allah, luar biasa, benar teman-teman sekalian. Yang mau mendidiknya orang-orang soleh nih pada semuanya kepengen jadiin dia murid saya, jadiin dia anak angkat saya, jadiin dia ini saya, wah semuanya pada kepengen. Akhirnya sampai diadakanlah undian. Keren banget kan? Diundi. Gimana cara undinya? Masing-masing dari para orang-orang yang kepengen ngasuh, ini memang rata-rata pada zaman tersebut jarang loh orang bisa nulis, bisa baca. Tapi mereka nih yang pada kepengen mendidik Sayyidah Maryam adalah orang-orang berpendidikan. Pada masa tersebut ya, 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seribu sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian pena-pena yang biasa mereka pakai buat nulis Taurat, buat tulis Injil belum ya, buat tulis Taurat, buat tulis kitab-kitab yang terdahulu, ini yang mereka undikan, mereka lempar ke sungai. Siapa yang penanya ngambang, betul ya, itu dia yang berarti dipilih Allah untuk bisa membesarkan anak ini. Jadi sekalian saya muliakan, pada saat itulah yang ngambang adalah penanya Zakaria alaihissalam yang masih kerabat sama Sayyidah Maryam ini. Jadi sekalian saya muliakan, maka kemudian Sayyidah Maryam mulai udah umur agak besar, maksudnya umur belajar gitu. Dia pun kemudian dididik oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Jadi sekalian saya muliakan, dia pun menjadi seorang perempuan ahli ibadah yang luar biasa. Sayyidina Zakaria alaihissalam tahu anak ini anak yang Masya Allah benar, dijaganya juga beneran banget. Teman-teman sekalian, dia ditinggalkan di sebuah rumah di dalam bagian Masjidil Aqsa, gitu ya, maksudnya kayak di halamannya apa-apa. Tapi rumah tersebut itu tinggi, dan untuk naiknya itu ada tangganya, yang tangganya diambil balik sama Nabi Zakaria alaihissalam. Diambil balik tangganya. Jadi itu rumah tangga, tapi nggak ada tangganya. Jadi nggak ada yang bisa naik kecuali Nabi Zakaria alaihissalam, gitu ya. Dari ngejaganya Nabi Zakaria tuh, dan itu pun ada di dalam sebuah bangunan, teman-teman sekalian. Yang bangunannya setiap kali Nabi Zakaria keluar dikunci sama Nabi Zakaria. Jadi nggak bisa kemana-mana Sayyidah Maryam. Dan jangan dikira wah terkungkung dong Nabi Sayyidah Maryamnya, nggak seneng dong dia. Oh, hamba-hamba Allah, para muslimah-muslimah sejati, mereka mengerti caranya berkawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ngerti caranya menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka pun selalu berada dalam mihrabnya, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah surga mereka. Allah pandang Sayyidah Maryam dengan pandangan penuh cinta. Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian balik. Waktu masa kecil ini udah mulai kelihatan nih. Ada satu masa kan yang bisa masuk ke situ cuma Nabi Zakaria alaihissalam. Teman-teman saya sekalian dan ibundanya ya, terus saja Sayyidah Hana gitu di waktu-waktu tertentu, datangnya barengan sama Nabi Zakaria gitu kan.
Nah ini saudara sekalian saya muliakan, dia bawa dong makanan-makanan Nabi Zakaria ini untuk Sayyidah Maryam. Satu ketika pas lagi kirimin makanan, udah ada makanan di situ, ada buah-buahan. Tapi Nabi Zakaria diem aja, dipikir oh ini mungkin ada ibunya yang tadi waktu datang itu ngasih buah itu mungkin, gitu ya. Dia pikir aja gitu. Tapi lama-kelamaan menjadi semakin aneh karena ada buah-buahan yang nggak pada musimnya. Nggak musim rambutan, tapi ada rambutan, saya nggak tahu buah apa ya. Biar gampang aja, buah yang pakai musim rambutan, gitu kan. Nggak musimnya mangga, ada mangga di situ, kan aneh nih. Jadi nanya kemudian, Maryam, dari mana nih nak kamu dapetin buah ini? Keliling sampai Gempur juga nggak ketemu di pasar-pasar. Nyari-nyari di mana juga nggak ketemu karena memang nggak pada musimnya gitu. Nggak ada sama sekali di kota tersebut buah itu gitu. Jadi nanya, dari mana nih nak kamu dapet ini? Maryam bilang, kenapa paman? Ini buah kamu dapat dari mana? Buah min indillah, kan dari Allah. Ya semua dari Allah sih nak. Gimana caranya nih? Tadi sih lagi kepikiran aja nih, kayaknya makan rambutan enak nih, misal ya rambutannya. Lalu pikiran nih, kayaknya makan rambutan enak nih. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah mau rambutan dong. Habis itu pas saya habis selesai salam sholat, saya lihatin ada buahnya. Inna ma yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, bukankah Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Melihat itu, Nabi Zakaria langsung angkat tangan. Ya Allah, karuniakan kepada saya anak. Ya kurang lebih kayak Maryam ginilah. Gitu. Subhanallah, Allah kemudian ijabah doanya. Dulu saya bilang, Umar bin Habib bilang, kenapa yang kepikiran sama Nabi Zakaria adalah di tempat tersebut Nabi Zakaria berdoa. Jadi sekalian, karena Nabi Zakaria paham doa itu perlu tempat mustajab untuk melakukannya. Kalau kamu ingin doamu lebih cepat diijabah, maka berdoalah di tempat-tempat mustajab. Salah satu tempat mustajab adalah tempat ibadahnya salah satu dari kekasih Allah. Diturunkanlah rahmat di tempat tersebut, maka di tempat itulah kamu sebaiknya banyak berdoa. Maka sekalian saya muliakan, sering-seringlah pergi ke tempat-tempat mustajab doa. Salah satunya majelis-majelis ilmu. Kan kita di dalamnya sedang beribadah. Yang saya sedang ceritakan kisah perempuan salehah yang saya yakin seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, "Inda dzikri sholihin tanazzalat rahmah." Ketika disebut nama orang-orang saleh, turunlah hujan rahmat. Nah, ketika sedang turun hujan rahmat yang seperti ini, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian saya muliakan, sampai ketika kemudian Sayyidah Maryam datang menstruasi. Jadi sekalian, nah ketika datang menstruasi, rumahnya itu kan jadi bagian dari Masjidil Aqsa. Jadi dia itu harus kalau lagi menstruasi nggak boleh ada di tempat tersebut untuk ibadah. Jadi sekalian, beliau kemudian ditinggalkan di tempat bibinya, Asya namanya. Nah itu apakah beliau adalah istrinya Nabi Zakaria atau bibi yang lain, wallahu a'lam. Tapi yang pasti dia ditinggalkan di rumah yang dekat dari situ, tapi dia harus keluar dari Masjidil Aqsa karena Sayyidah Hannah meninggal dunia tidak lama kemudian dari Sayyidah Maryam ini masa-masa kecilnya. Jadi dia sekarang yatim piatu, Sayyidah Maryam ini, dan dia kemudian di saat balik itu harus punya tempat lain yang bukan di dalam masjid untuk bisa tinggal, untuk beliau tinggali di masa-masa beliau sedang berhalangan, sebab rumahnya kan rumah masjid. Jadi dia pun kemudian tinggalnya di tempatnya Asya. Kalau dia jalan dari tempat tersebut ke tempat yang lain, itu beliau pakai hijab. Maksudnya beliau tidak menampakkan
bahkan wajahnya sekalipun, sehingga orang nggak bisa kenali siapa beliau. Kenapa? Karena beliau sangat menjaga diri. Padahal waktu itu teman-teman saya sekalian belum ada kewajiban, belum ada perintah untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu ya, saya nggak tahu aturan auratnya seperti apa, tapi yang pasti memang karena beliau sangat menjaga diri, makanya kemudian tattakhadat lahu hijaban, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Maria pun kemudian memakai hijab untuk dia pergi ke tempatnya bibinya tersebut itu. Satu waktu ketika beliau sedang dalam perjalanan ke tempat bibinya, beliau kemudian didekati oleh seorang laki-laki sangat tampan rupawan. Ini pelajaran nih. Dengerin dong ya deh. Wadkur fil kitabi Maryam. Nah ya. Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika beliau menjauh dari keluarganya, maksudnya dia tinggalkan rumahnya, makanan syarqiyah di tempat di arah timur. Fatakhadat min dunihim hijaban, dan dia selalu aja karena nggak mau dilihatin sama orang-orang, beliau membuat satu hijab. Saya nggak ngerti bentuk hijabnya seperti apa, namun demikian Allah Subhanahu wa taala bercerita, sehingga beliau tidak dikenali oleh siapapun ketika sedang perginya itu. Apakah pakai tandu, tapi ini kan jalan sendirian ya beliau ya. Nah, siapa yang nanduin gitu. Pada saat itulah kemudian farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kata Allah SWT, pada saat dia sedang beristirahat di satu tempat untuk menuju ke rumah bibinya tersebut, dia lagi berhenti sebentar gitu, dan itu di bawah pohon tapa gitu ya. Tiba-tiba kemudian dia didatangi oleh seorang laki-laki sawiyya yang cakep banget. Sawiyya itu sempurna teman-teman saya sekalian. Sempurna apanya? Sempurna fisiknya, sempurna badannya, yang paling disenengin sama anak-anak remaja pada masa tersebut. Kamu bisa bayangin? Ujian Allah Subhanahu wa taala luar biasa besarnya, bukan? Kamu sekarang bayangin kalau kamu yang jadi Maryam. Apa kata Maryam? Cakep banget. Ini bekelan nih buat adik-adik nih. Kalau kamu jadi remaja, buat adik-adik mahasiswi ini, kamu masih remaja, nih kayak gini nih. Kamu harus jadi Maryam. Kalau dideketi sama laki-laki kayak gini, kamu harus ngerjain kayak begini. Dideketi nih. Padahal itu adalah seorang malaikat, tapi Allah SWT serupakan ruhnya ini, malaikat Jibril ini, Allah serupakan basyaran sawiyya, seorang laki-laki yang sempurna, yang paling disenengin sama perempuan pada zaman tersebut, termasuk disenengin sama Sayyidah Maryam juga pada masa tersebut itu, sebagai seorang wanita, teman-teman sekalian. Tapi bagaimana agama dapat menjadi kendali? Bagaimana agama dapat menjadi pengendalimu dalam kehidupan? Ini nilaimu terlihat di sana. Kalau kamu jadi cewek, kamu merasa jadi solehah karena memang gak pernah ada laki-laki yang deketin kamu. Jangan ngaku solehah dulu. Kelihatan solehahmu tuh bukan nanti, maksudnya ketika ada seseorang yang mendekati kamu dan dia bukan asal-asal, tapi basyaran sawiyya. Saya berdoa mudah-mudahan kalau kalian kira-kiranya nggak kuat iman, nggak usah didatengin. Basyaran sawiyya. Lemah iman ini susah deh. Apa kata Sayyidah Maryam? Nih, catat. Apa kata Sayyidah Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Beliau bilangnya kayak begitu. Aku berlindung kepada Allah, menjauhlah kamu dariku
In kunta taqiyya, jika kamu adalah seorang laki-laki yang bertakwa, jauhlah kamu. Seribu sekalian saya muliakan, dua hal ya. Menjauh itu satu, yang kedua mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian menjauh doang tapi nggak mohon perlindungan. Teman-teman sekalian, kamu nggak cukup kuat. Kita jangan belagu-belagu, kamu nggak cukup kuat. Jadi selain daripada kamu menjauh, selain daripada kamu bertakwa, seribu sekalian, kamu juga harus punya tambahan satunya, mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari apapun yang mendekatkanku pada murkamu. Ya Allah, jauhi ya Allah. Jauhi dari perzinaan, jauhi dari apapun yang merusak hubungan antara aku dengan gitu. A'udzu birrahman, minka in kunta. Kata Sayyidah Maryam gitu. Oh, laki-laki itu bukannya menjauh, dia malah datang semakin dekat sama Sayyidah Maryam, kemudian bilang, ini aku Abdurrahman min kunta. Qala inna ma'ana rasul rabbik. Tenang Maryam, inna ma'ana rasul rabbik. Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu. Jangan takut Maryam, jangan takut. Aku adalah malaikatnya Allah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala buatmu. Tapi teman-teman sekalian, ini nggak mungkin kejadian padamu. Jadi jangan ketika ada laki-laki deketin kamu, aku tuh Rahman. Terus orangnya bilang, tenang, saya adalah malaikat Allah. Kalau Sayyidah Maryam benar ya, kalau kita ya ampun, jangan ada Ustaz setan. Alhamdulillah. Inna ma'ana rasul rabbik, sungguhnya aku adalah utusan Allah Tuhanmu. Aku diutus oleh Allah li ahabalaki gulaman zakiya, untuk Allah hendak memberi kepadamu gulaman zakiya, seorang anak yang suci. Aku akan bikin kamu hamil, tapi bukan menghamili kamu, gitu kan? Aku akan membuatmu hamil, karena Allah SWT mengutus aku untuk meniupkan roh dalam rahim kamu. Kamu akan hamil, Maryam. Kata Maryam, kalau anaknya boleh ulang, mau Yesus nih masyarakat walau aku bahagia. Gimana ceritanya saya bisa punya anak? Saya ini gak pernah bersentuhan dengan laki-laki, dan saya pun bukan seorang perempuan yang seperti itu. Maksudnya saya juga bukan perempuan gak benar yang maunya disentuh sama laki-laki. Halo? Saya bukan perempuan gak benar yang maunya disentuh sama laki-laki. Halo? Kalau kamu perempuan bertakwa pasti gak mau bersentuhan dengan laki-laki. Saya berdoa semoga semuanya jadi perempuan-perempuan seperti itu. Amin. Aminnya gak serius, masih pengen gandengan, masih pengen pegangan. So itu sekalian, akhirnya kemudian gampang banget ini ya. Gini nih. Malaikat Jibril sama Sayyidah Maryam langsung hamilnya nggak pakai sebulan 2 bulan, nggak pakai ngidam, nggak pakai apa-apa teman-teman saudara sekalian, langsung 9 bulan. Dari 9 bulannya udah langsung saat-saat jelang mau melahirkan. Gimana nggak bingung kamu? Ya Allah, tapi tenang, ini juga nggak akan terjadi sama diri sendiri. Betul sih sekalian, ambil langsung bisa nih. Kemudian ambil. Waduh, saya jangan kemudian. Ini mesti gimana ya saya? Beliau kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah bibinya, tapi udah sambil sembunyi-sembunyi gitu, digedein ininya ya, maksudnya bajunya apa segala macam ditutup-tutupin gitu. Sampai kemudian masuklah ke rumah beliau itu.
ke rumah bibinya. Habis itu dia mikir gitu, ini nggak aman nih saya bisa bikin susah keluarga kalau saya ada di sini di rumah bibi saya. Nanti kesian bibi saya ngadepin omongan orang ini apa segala macam. Ini saya kayaknya harus menyelamatkan muka bibi saya, menyelamatkan keluarga, biar saya juga bisa mikirnya enak. Saya juga nggak bingung nih, saya mesti ngomong kayak gimana sama keluarga saya. Beliau kemudian siap-siapin baju ala kadar yang ada di rumah tersebut. Dia kemudian di saat semua orang lagi dalam keadaan tengah, dalam keadaan tidur atau apa, beliau kemudian keluar dari rumah tersebut. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian menuju ke satu tempat yang agak cukup jauh dari tempat tersebut ya, tapi di tempat yang sangat sunyi. Sekarang disebut dengan nama Bethlehem. Dari Aqsa ke Bethlehem lumayan lah itu perjalanannya. Wah, jalan nih Sayyidah Maryam nih. Tempat di waktu yang orang-orang tuh pada semuanya ada di dalam rumah lah. Di jam-jam yang beliau tahu semua orang jam seperti ini ada dalam rumah. Datanglah kemudian beliau ke tempat tersebut gitu kan. Di bawah sebuah pohon, belum nyampe, maksudnya belum tahu mau kemana. Beliau kemudian merasakan perutnya nih kayak udah mau melahirkan. Kesakitan yang luar biasa. Beliau kemudian akhirnya duduk di bawah sebuah pohon gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di saat beliau kayak gitu tuh, beliau kemudian bilang, sebagai seorang perempuan ya, sebagai seorang yang nggak ngerti lagi mau ngapain, teman-teman sekalian, Fajar al-Makhad ila jid'in nahlah. Dia kemudian datang makhad, datang waktunya melahirkan, datang air ketuban pecah kayak gitu-gitu loh. Di bawah sebuah pohon itu dia bilang, ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyan. Ini kayaknya lebih mudah saya mati aja sekarang gitu. Waktu itu nasiyan mansiyan, kalau saya mati sekarang, saya hanya menjadi seseorang yang terlupakan begitu aja. Maksudnya, dia ngerasa itu adalah titik terbesar dalam hidup dia, musibah yang sangat-sangat besar dalam hidup dia, dan kalau orang itu dalam hidup itu kan ada down, teman-teman sekalian, sampai ke titik nadir, titik terendah. Nah, Sayyidah Maryam masa itu ngerasa itu adalah titik ternadir dia dalam kehidupan. Ya Allah, saya mati aja ya Allah. Kalau saya mati ini kan udah keluar nih urusannya nih. Saya bersamamu gitu, udah kan ya Allah, nggak ada apa-apa lagi kan. Gitu. Sedih benar. Teman-teman sekalian, melahirkan dengan cara langsung 9 bulan. Melahirkan orang tuh ya, ibu muda aja pakai hamil 9 bulan, ada suaminya. Kalau lain maunya sama emaknya loh, betul apa enggak? Maunya sama ibunya gitu. Terus si suami kebayang sendirian, jauh dari keluarganya karena dia mau kehamilan. Yang dia bingung nih nanti ngomongnya apa ke orang-orang gitu ya. Allah, ini apa hidup saya ya? Jadi dia di bawah pohon dia bilang, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Ya Allah, mati aja enak nih saya, ya Allah, saya bersamamu dan kemudian terlupakan begitu aja. Saya nggak harus jawabin pertanyaan orang, saya nggak harus apa-apa gitu. Matiin aja nih saya. Sedikit sekalian saya melihatkan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu perempuan soleha, kalau kamu perempuan yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu ngerjain semua yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadamu dan jauhi larangan-laranganmu, ketika kamu berada di titik nadir, Allah akan berbuat seperti ini kepadamu. Apa itu? Fanadaha min tahtiha. Allah kemudian memanggil dari arah bawahnya. Kayak dia kan lagi kesakitan kan, jadi menujunya memang ke arah bawah. Dia kayak dengar suara dari arah bawahnya gitu. Jadi sekalian, apa katanya? Apa kata Allah? Ya Allah, indahnya luar biasa. Allah tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Jangan sedih Maryam, jangan sedih.
Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maryam itu sakit aja deh, sakit banget juga nih. Mau ngelahirin gak ada yang bantuin, gak ada air, gak ada apa-apa, gak ada makanan, gak ada segala macam. Ya ampun ya Allah, mati aja deh ya Allah. Sudah gak ngerti lagi mesti ngapain. Allah jangan sedih gitu Maryam, jangan sedih. Aku bersama, jangan sedih. Kalau kamu solehah, teman-teman sekalian, gak ada sesuatu dapat menjatuhkan, sebab Allah tak akan pernah meninggalkan. Kalau kamu gak salah, kamu usah takut apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri jalan keluar bagi setiap permasalahan. Kamu benar-benar seperti Sayyidah Maryam, kamu akan mendengarkan jawaban dari Allah. Allah tahzani, jangan pernah sedih wahai hambaku, aku selalu bersama. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Apa yang kamu takutkan, nak? Apa yang kamu khawatirkan? Oh, minum air, tenang. Allah langsung alirkan air di dekat situ. Gampang banget kok buat Allah SWT. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Di bawah situ mengalir air. Allah alirkan air. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kamu sekarang ada di bawahnya pohon kok. Tinggal kamu gerakin aja pohonnya. Tapi ini kan musim dingin. Teman-teman sekalian, oh tenang. Kamu pikir itu masalah buat kami? Nggak ada, Maria. Langsung dikeluarin putik-putiknya langsung hanya dalam waktu beberapa menit. Sering sekalian udah langsung keluar rutoban janiyah, buah kurma yang sudah layak dipetik saat itu. Tapi Allah tetap nyuruh, gerakin pohonnya. Karena Allah tetap mau ada harakah, tetap mau ada gerakan, tetap mau ada usaha, teman-teman sekalian. Allah bisa aja, kenapa nggak langsung aja, langsung diturunin gitu buahnya? Oh enggak, ada usaha dulu, gerakin. Usilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, maka berguguranlah buah-buahan. Jadi dia gerakannya gini doang, langsung berjatuhan tuh buah-buah kurmanya. Begitu lahir anaknya, kemudian tetap sama Sayyidah Maryam, dia segala usaha, dia usaha sendiri itu. Ngelahirin sendirian, teman-teman sekalian, kebayang kayak apa Sayyidah Maryam dulu. Tapi kan bersamanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terus Allah bilang kayak gini, fakuli washrabi. Maryam makan, Maryam minum. Makanlah dan minumlah Maryam. Uqri aina, tenangkan hatimu nak, yang senang, yang bahagia. Enak banget sih jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak banget loh jadi bidadari bumi ini. Maka teman-teman saya sekalian, ini adalah jalan kita. Jangan pilih jalan yang lain. Kamu akan bahagia, kamu akan senang hidupnya, kamu akan dekat dengan apapun saja yang jadi cita-cita kamu, jadi harapan kamu, jadi kesenangan kamu. Selagi kamu menjadi hamba Allah SWT yang terima oleh yang diterima oleh, maka usahalah teman-teman sekalian untuk menjadi seorang hamba yang layak diterima oleh Allah SWT dengan menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Takwalah jadi senjata, nanti Allah SWT akan berikan kepadamu segala kebaikan-kebaikan. Sadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan. Ya udah habis itu pokoknya Sayyidah Maryam diajarin sama Allah. Kamu kalau orang nanya-nanyain anak kamu ini punya siapa, tunjuk aja anaknya, biarin anaknya nanti akan menjawab. Dan beneran ketika kemudian dia pulang, orang-orang pada nanya, wah Maryam, anak siapa nih Maryam? Sayyidah Maryam ngasih isyarat, wah gimana dia ngomong? Ternyata dia ngomong, ini anak Abdullah, sungguhnya aku adalah hambanya Allah. Allah SWT karuniakan aku begitu aja. Rohnya Allah SWT menjadikan penerang hidupku. Orang kemudian jadi paham siapa itu Sayyidina Isa alaihi salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhanakallahumma wa bihamdika fi hasanah. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.